Oke, hari ini aku akan sharing satu topik yaitu a giver mentality, ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah mentalitas pemberi. Oke, ya. Siapa yang di sini seneng kalau ulang tahun dapat kado? Ya. Oh, Lipi nggak seneng ya? Siapa di sini kalau yang seneng ulang tahun dapat surprise? Surprise gitu, senang ya? Oke. Setiap kita pasti senang to receive something, right? Bener nggak? Kita dapat sesuatu tuh kita senang. Ya, kalau Steven dikasih komputer baru yang lebih canggih pasti kamu senang, bener nggak? Waduh, kamu akan sangat excited gitu. Kenapa? Karena kita receive something yang mungkin kita suka, yang memang kita pengenin dan kita dapetin itu. Ya, dan semua orang pasti excited untuk dapat itu semua. Nah, cuma masalahnya adalah kita mau belajar satu prinsip hari ini, yaitu bagaimana kita bukan menjadi mentalitas penerima, tapi kita menjadi seseorang yang punya mentalitas memberi. A giver mentality. Dalam kehidupan ini cuma ada dua transaksi. Transaksinya adalah memberi dan menerima. Bener gak? Kalau aku kasih sesuatu kepada Gode, bahkan dia akan menerima. Itu namanya transaksi kehidupan. Ya. Tapi ada satu hal yang terjadi dalam kehidupan manusia yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kan tadi ada memberi, ada menerima. Tapi ada satu lagi. Ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Aku memberi, maka dia menerima. Tapi ada satu lagi ada satu lagi transaksi yang terjadi dalam kehidupan ini, yaitu mencuri. Kalau memberi pasti menerima, benar dong? Karena memang itu menjadi haknya kita ketika kita diberi oleh seseorang. Tapi ada satu transaksi lagi yang terjadi dalam kehidupan ini, yaitu ketika seseorang mengambil apa yang tidak pernah diberikan kepada dia. Itulah yang dinamakan dengan pencuri. Kalau Daniel tiba-tiba handphonenya aku ambil, dia nggak pernah bilang aku suruh ambil, aku bawa pulang, nggak bilang sama dia, aku sedang apa? Mencuri. Benar ya? Nah, tanpa disadari, kadang kita sebagai orang Kristen, kita sering kali terjebak menjadi pencuri. Kenapa? Karena ada bapak pencurinya. Siapa dia? Iblis. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, Yohanes 10 ayat 10 boleh dicatat. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi prinsipnya adalah mengambil bahkan bukan yang menjadi miliknya, dia mencuri. Tapi aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang, dia ngapain? Memberi. Dia memberi kehidupan kepada si Glennis supaya dia punya kehidupan bahkan memilikinya dalam segala kelimpahan. Apa yang dia nggak punya jadinya punya makin banyak karena ada siapa? Karena ada Yesus. Itu prinsip kehidupan dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu bukan tipe seseorang yang suka mengambil apalagi mencuri. Tapi dia bilang ada satu pribadi yang suka mencuri namanya iblis. Dia datang untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Nanti kita akan lihat ada contoh-contohnya dan seringkali tanpa kita sadari kita bisa mengikuti jejak iblis. Bukan hanya menjadi cuma sekedar penerima doang, tapi kita akhirnya jadi pencuri. Karena kita mengingini sesuatu yang bukan milik kita. Kalian tahu kenapa terjadinya kejatuhan Adam dan Hawa? Kenapa Steven? Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kenapa? Ingat nggak ceritanya? Makan buah. Tuhan kasih nggak dia makan? Enggak. Dia makan itu menjadi haknya dia nggak? Dia berarti ngapain? Mencuri. Pertama kali manusia jatuh dalam dosa adalah ketika dia mencuri apa yang Tuhan bilang tidak boleh diambil. Maka kita sebagai anak Tuhan kita harus belajar seperti Kristus. Karena manusia pertama sudah dirusak gambarannya gara-gara iblis.
akhirnya manusia pertama yaitu siapa? Adam dan Hawa mengambil sesuatu yang bahkan bukan miliknya dia, yang Tuhan kasih untuk mereka bisa ambil. Maka mereka sedang mencuri. Tapi Yesus datang, dia sebagai Adam yang kedua kata Alkitab, karena dia menggambarkan rupa Allah, dan dia memberi contoh bahwa dia datang bukan menjadi seorang pencuri, bukan menjadi penerima doang bahkan, tapi dia menjadi seorang pemberi. Nah, hari ini kita akan belajar tentunya bukan jadi seperti iblis, ya kan? Tapi kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35 berkata seperti ini. Ya, Kisah Rasul 20 ayat 35, boleh dicatat. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan siapa? Perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. So ketika kalian datang ke gereja, apa yang sebenarnya kalian lagi lakukan sih? Coba aku tanya sama Angel. Angel, kalau ke gereja ekspektasi kamu apa? Kenapa? Belajar tentang Tuhan. Kalau Gaby apa? Ekspektasi kamu datang ke gereja itu apa? Nggak ada. Nggak ada, no expectation. Oke. Kalau Cecil? Ngobrol sama Tuhan. Oke. Kalau Gode? What is your expectation mau datang ke gereja? Mengenal Tuhan lebih dalam. That's good. Semuanya apa yang kalian bilang itu baik. Tapi tahukah kalian, ketika kita datang ke gereja, Alkitab bilang, hendaklah kita apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Korban yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu adalah ketika apa? Kita mempersembahkan tubuh. Artinya apa? Mempersembahkan hidup. So you are not consuming, kalian lagi nggak mengkonsumsi sesuatu waktu lagi di gereja. Tapi ketika justru kita sedang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari kamu sudah dapat yang terbaik dari Tuhan. Benar nggak? Every day it's the best day yang kalian dapat setiap hari sebenarnya sama Tuhan. Nah, waktu hari Minggu, hari Sabtu ke gereja, kamu harus belajar untuk memberikan hidupmu kepada Tuhan. Makanya kenapa diajak untuk memuji Tuhan, menyembah. So, ketika kita ke gereja, ekspektasimu justru bukan hanya sekedar menerima sesuatu, tapi what can I give to God? Apa yang bisa aku berikan sama Tuhan? Can you imagine kalau kita ke gereja, sampai di gereja kita justru, aduh mana nih WL-nya nggak enak nih, aduh musiknya ini nih, aduh mana dong pelayanannya dong. Kita demand, kita minta sesuatu yang bisa memuaskan kita. Dan apakah kalian berpikir hidup itu berkenan di hadapan Tuhan? Mungkin something yang keras aku mau sampaikan hari ini. Tapi kita harus belajar. Sejak masa muda kita harus tahu bahwa hidup ini harus memuliakan, mempersembahkan, giving back something to God. Sometimes tadi kayak Koreman bilang, kita seringkali kalau lagi doa kita minta, Tuhan tolong aku dong, aku mau ulangan nih, kasih kepintaran dong. Tuhan aku tolong dong Tuhan tolong. Kita minta terus sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kita nggak pernah belajar untuk mau memberikan dari diri kita sendiri yang terbaik untuk Tuhan. Coba sekarang kesini kan semua pada sekolah ya. One day, kalau Tuhan panggil kamu kembali kepada Tuhan, kamu akan kasih ke Tuhan nggak nilai prestasi kamu? Tuhan, ini raport aku loh, nilaiku bagus, aku berprestasi. Begitu nggak? Enggak. Kamu achieve semua prestasi, dapat juara olimpiade, dapat piala, itu kita kasih nggak ke Tuhan? Waktu kita kembali? Enggak. Walaupun aku bilang kita punya hidup harus excellent, that's right. Tapi yang kita kembalikan kepada Tuhan itu bukan apa yang kamu achieve secara manusiawi.
tapi apa yang kamu persembahkan sama Tuhan. Apakah hidup kita udah benar-benar kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan ketika kita berprestasi, apakah prestasi itu memang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan atau karena kita mau membuktikan siapa diri kita. Bener gak? Ini beda nih ya. Yang satu kita berprestasi karena kita mau memuliakan Tuhan. Kita minta Tuhan tolong supaya aku bisa glorify your name. Tapi yang satu saya minta Tuhan tolong saya supaya saya kelihatan pinter. Beda gak? Beda gak? Beda kan? Sama-sama minta pertolongan Tuhan. Tapi yang satu ujung-ujungnya apa? It's for your name. Bukan untuk Tuhan. Tapi yang satu adalah apa yang kamu terima, kamu kembalikan karena aku mau memuliakan Tuhan, so aku lakukan ini. Dua mentalitas yang berbeda. Kelihatannya mirip, tapi beda. Even ketika kalian serving God, melayani di gereja, bisa dua hal yang berbeda juga sama seperti itu. Yang satu karena kita emang loving God, kita mau mengasihi Tuhan, tapi yang satu karena we want to show who am I. Mau menunjukkan siapa saya. Ada dua hal yang berbeda yang kadang-kadang kita seringkali terjebak dan kita harus hati-hati. Ya. So, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat yang ke-38. Oke, cuma sekarang boleh buka ayat ini, aku pengen semua baca. Lukas 6 ayat yang ke-38. You can open your smartphone, kalau punya Bible yang cetak juga boleh pakai ya. Lukas 6 ayat yang ke-38. Kita baca bareng-bareng ya, semua baca bareng-bareng. Lukas 6 ayat 38. Udah dapat semua? 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan, agak bingung ya bacanya ya, ada ribaan apa ini? Dipadatkan, digoncang, ditumpah keluar, dicurahkan. Nah, aku mau kasih gampangnya, mungkin boleh slide-nya di look the message. Boleh next, yang next. Dalam bahasa Inggris. Oke. No. Yang Lukas, ada nggak? Lukas 6 ayat, ya. Oke, kita baca ya, yang di slide. Give away your life, you'll find life given back. But not merely given back with apa? Bonus and blessing. Giving, not getting is the way. Generosity begets generosity. Kemurahan hati akan melahirkan kemurahan hati. Jadi memberi, karena waktu kita memberi bilang give away your life, even your life it's not your money. Give away your life, you will find life given back. Kamu akan dapat hidup lagi kalau kamu memberikan hidup. Bahkan given back-nya with bonus and blessing. Jadi sebelum kita get the bonus and blessing, you have to give yourself. Kita harus berikan hidup kita. Ketika kita memberikan hidup kita sepenuhnya, maka kata Alkitab apa? Kamu akan mendapat hidup kembali dan hidupnya dengan berkat yang penuh. Giving not getting is the way. Jadi jalannya itu bukan menerima justru, tapi apa? Memberi. Dan kemurahan hati akan melahirkan, artinya apa? Kalau Brenda orang murah hati, si Brenda orang yang murah hati, kira-kira dia akan mendapat kemurahan hati lagi nggak dari orang? Exactly. To receive you have to give. Untuk kamu bisa menerima, maka kamu harus memberi. Karena kalau kamu nggak pernah memberi, kamu nggak akan pernah menerima apa-apa. Nah, cuma manusia kan kadang-kadang pengennya terima. Dan saya mau bilang gini teman-teman, saat kamu fokus untuk memberi, itu bisa-bisa tuh kita nggak kepikiran lagi untuk pengen itu dong. Tapi apa yang kadang-kadang kita nggak pernah pikir itu kita dapat.
Karena fokus kita giving, 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 giving. Dan Tuhan, Alkitab tadi bilang apa? Kamu akan mendapatkan dengan bonus bahkan berkat yang melimpah. Dan bonus dan berkat yang melimpah itu akhirnya nggak jadi dewa atau nggak jadi Tuhan lagi atas hidup kamu. Karena kamu tahu hidup kamu bukan untuk menerima. Kalaupun itu dapat, ya udah nggak apa-apa. Puji Tuhan aku dapat. Tapi itu nggak yang kita kejar. Nangkap nggak maksud saya? Yang kita kejar apa? Giving, 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 giving. Giving your life, giving your time, giving your money. Waktu kita fokusnya giving, di saat kita akhirnya menerima, kita nggak lagi kayak, aduh dong, ayo dong terima dong. Ini gue udah kasih banyak nih, ayo dong terima. Enggak gitu. Karena orangnya udah punya mentalitasnya apa? Memberi. Jadi apa yang dia terima, it's bonus. Itu sesuatu yang memang udah jadi siklus kehidupannya dia. Karena dia beri, dia terima. Tapi itu yang tidak dia kejar. Nangkap sampai sini? Jadi hidup kita harus belajar seperti itu. Give, give, give. Termasuk pengampunan, itu bagian dari giving. Kalau kita nggak pernah mengampuni, makanya doa Bapa kami bilang apa? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita memberi pengampunan, bukan malah pengen dapat apa ya? Kalau dalam sebuah perselisihan yang kita pengen apa sih? Kita diakui bahwa kita benar nggak? Itu kan mentalitas untuk menerima pengakuan dari orang. Tapi yang Tuhan ajarin adalah justru kalau kamu ditampar pipi kiri, terus orang Yesus bilang apa? Kasih pipi kanan. Kasih loh. Jadi berikan lagi hidupmu untuk disakitin sama orang gitu istilahnya. Karena Tuhan yang akan balut lukamu. Jangan berusaha untuk membalut dirimu dengan caramu sendiri. Tuhan punya caranya sendiri. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Ya, next slide. Nah, ini aku cuma tunjukin ayatnya doang. Teman-teman boleh buka di Alkitab. Kita baca bareng-bareng lagi. Ayat yang ganjil yang cowok, ayat yang genap itu yang cewek. Kita baca bareng-bareng ya. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Oke, dimulai dengan yang cowok dulu. 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Next. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil bajumu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Amin. Hendaklah apa? Kamu generosity. Ya, jadi orang yang punya kemurahan hati seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, coba perhatiin dari ayat ini. Ada kalimat yang 3 kali diulang. Coba temukan. Dari ayat itu ada 3 kalimat yang diulang. Yang mirip pernyataannya. Apa? Ada yang nemu? Sebelumnya, dan jikalau apa? Kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang berdosa buat seperti itu.
Terus ayat 33 dia ngomong lagi, sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi Yesus lagi, ini kan yang ngomong Tuhan Yesus ya, dia lagi bilang gini bahwa lu gak ada bedanya orang berdosa kalau cuma kayak gitu doang. Kalau kita mau disebut dengan orang-orang benar, artinya kita harus punya standar yang lebih tinggi. Nah itu yang tadi diajarin, kalau kamu ada yang ambil punya kamu, kasih lebih. Kalau ada yang tampar pipimu, kasih pipimu yang lain lagi. Kok kesana kayak diinjek-injek ya hidup kita ya sama orang ya. Tapi itulah prinsip Kristus. Kalau orang aku bisa mengasihi Brenda atau mengasihi Cecil karena mereka baik sama aku, semua orang juga bisa lakukan itu, bener gak? Tapi bagaimana aku mengasihi Steven yang benci setengah mati sama aku? Bahkan selalu berbuat hal yang jahat sama aku. Gimana aku mengasihi dia? Itu yang membedakan aku sama orang lain. Kalau aku bisa mengasihi dia karena dia adalah orang yang baik, sama aja sama orang lain. What's the difference? Katanya kita mau jadi orang yang berbeda. Katanya kita mau jadi berkat. Katanya kita mau menunjukkan bahwa kita ini orang yang seperti Kristus. Apa bedanya? Itu yang Tuhan Yesus lagi ngomong. Kalau kamu pinjemin sesuatu sama orang dan pengen dapetin, gue kan udah pinjemin nih orang, seringkali kayak gini ya. Misalnya ya, si Leping, aku pernah pinjemin dia sesuatu. Satu kali aku mau pengen pinjem sesuatu dari dia lagi nih, kebalikannya gitu ya. Karena aku habis pinjemin dia pinjemin. Nah terus sekarang kebalikannya nih, terus nggak dikasih. Kita suka kayak gini loh, itu orang nggak tahu diri ya. Dulu udah pernah gue pinjemin, sekarang dia nggak pinjemin gue. Pernah ada yang mikir gitu nggak usah angkat tangan? Pernah ada yang mikir gitu nggak? Itu orang kok nggak tahu diri ya, udah bagus gue pinjemin uang dulu sama dia. Sekarang ngelunjak sama gue. Nah tanpa disadari, apa yang kita lakukan sama orang-orang yang ada di sekitar kita, kita ingin mendapat balasannya. Nah prinsip Tuhan itu nggak ada balasan. Bahkan ketika kamu menabur persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, menabur benih mujizat buat rumah Tuhan, jangan pernah mengharapkan balasan. Tuhan aku udah kasih, Tuhan berkatin aku dong. Nonsense. Jangan mikir kayak gitu. Karena Tuhan tanpa kamu menabur pun dia bisa kasih kok. Prinsipnya adalah bukan apa yang kamu terima, tapi apa yang jadi dalam hidupmu. Itu yang Tuhan cari. Halo? Ya? Bahkan dibilang, sebab ia kan huruf besar I-nya, Tuhan, baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Dia kasih contoh bahwa dia pun melakukan hal seperti itu. Kalau dia jadi orang yang seperti kita, kalau Tuhan seperti kita, wah habis deh manusia ini. Udah diberkatin, gak tahu terima kasih. Udah dikasih napas, gak pernah doa. Dikasih berkat, gak mau nabur benih mujizat. Dikasih kaki bisa jalan, gak mau ke gereja. Dikasih tangan, gak mau angkat tangan buat menyembah Tuhan. Dikasih mulut, kalau lagi ibadah diem. Waduh, kalau Tuhan kayak kita, habis kita semua. Gak tahu terima kasih lu semua katanya gitu kan. Tapi Tuhan gak gitu loh. Sekalipun itu semua kita lakukan, tetap dia mengasihi kita. Cuma kitanya juga harus belajar untuk upgrade. Tuhan baik, tapi ada kalanya kita juga harus menunjukkan bahwa kita nih mengasihi Tuhan gitu. Ya. Lakukan semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Nah, sekarang aku masuk kepada mental pencuri. Itu ada di dalam kitab Amsal 30 ayat 15. Ada nggak ya di sini? Oh ada. Amsal 30 ayat 15. Bilang begini, si lintah, ada yang tahu lintah nggak? Lintah tuh suka kalau kita ke sawah tuh suka ada tuh ya. Suka nempel, tahu-tahu udah berdarah gitu kaki kita. Nah dia bilang apa? Si lintah punya 2 anak perempuan. Namanya siapa? Untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang dan ada 4 hal yang tak akan pernah berkata cukup. Lintah itu selalu nyedot. Dia akan mati sampai dia kekenyangan sendiri. Jadi lintah tuh siklus hidupnya dia mati ketika dia udah overweight. Dia udah kebanyakan minum darah, mati sendiri. Kenapa? Karena dia sifatnya adalah benalu, nyedot, sampai akhirnya dia mati sendiri.
Mental pencuri selalu ingin mengambil sesuatu untuk dirinya. Apapun dan bagaimanapun caranya. Bahkan itu bukan menjadi haknya. Dan ia tidak akan pernah merasa cukup. Kenapa orang nyolong? Kenapa orang nyuri? Karena nggak pernah ngerasa cukup. Selalu untukku kayak lintah. Untukku, what's for me? Me. Makannya Indomie. Ya kan? Me. Untungnya buat gue apa ke gereja? Untungnya buat gue apa ke sekolah? Kalau nggak dikasih trigger kayak ayo dong nanti kalau kamu sekolahnya bagus nanti mama kasih hadiah deh. Itu kan kita melakukan karena apa? Karena ada untungnya buat saya. Tapi kalau nggak ada untungnya buat saya kita nggak melakukan. Kenapa gue harus terlibat pelayanan? Aduh capek banget datang pagi-pagi, terus harus ikut doa, harus ikut ini, ikut itu dan sebagainya. Kita selalu mencari sesuatu yang sifatnya menguntungkan kita. Hati-hati. Pertamanya cuma mental nerima terus, lama-lama jadi pencuri. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngerasa cukup. Coba bilang kiri kanan, jangan jadi pencuri kamu. Pencuri perhatian orang, maunya diperhatiin. Sekali aja nggak di WA sama kakak, saya nggak mau Starji. Waduh. Saya suka dapat kado nih. Ini dari Kak Starsky nih, baik saya dibeliin kado kalau ulang tahun. Dia lupa beliin kado. Wah, kurang ajar nih Kak Starsky. Padahal kita nggak pernah dapat, maksudnya kita nggak pernah do something untuk dia kasih kado loh. Tapi sekali dia berhenti, kita bisa marah. Kenapa? Karena ada yang hilang dari diri kita. Tapi kalau orang yang mentalnya memberi, nggak dikasih pun ya udah nggak apa-apa. Orang kalau dikasih itu juga berkat, bukan apa yang harus. Kadang-kadang kita merasa apapun yang kita terima itu harus, itu hak. Makanya hak asasi manusia itu kadang membuat orang Kristen susah ngerti yang namanya sacrifice. Dan aku mau bilang, memberi itu nggak harus banyak, tapi harus yang terbaik. Aku ulang ya, memberi nggak harus banyak, tapi harus yang terbaik. Janda miskin yang kita lihat di dalam Markus 12. Coba buka sama-sama, Markus 12 ayat 41 sampai 44. Oke, Markus 12 ayat 41 sampai 44. Sekarang dibalik, yang cewek baca yang ganjil, cowok baca yang genap. Markus 12 harusnya. Ya, Markus 12 benar. Markus 12, 41 sampai 44. Oke? Yang cewek dulu. 2, 3. 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kita bisa lihat di sini, Yesus bilang dia menghadap peti persembahan. Jadi Yesus kepo mungkin ya, dia pengen lihat nih orang-orang ngasihnya gimana nih di rumah Tuhan. Dan dia menemukan bahwa banyak orang yang memasukkan uang yang banyak. Orang kaya kasih dalam jumlah yang besar. Jadi jumlahnya besar nggak? Besar. Tapi yang menarik adalah ada seorang janda miskin, dia cuma kasih 2 peser, yaitu 1 duit. Terus dia bilang ke murid-muridnya, sini nih kamu, aku kasih tahu. Janda miskin ini ngasihnya lebih banyak. Aneh nggak kelihatannya? Aneh kan, orang ngasih cuma dikit, cuma 2 peser, yang 1 banyak. Tapi Tuhan bilang yang ngasih lebih banyak yang mana? Yang janda. So, Tuhan melihat bahwa yang kita kasih itu adalah apakah yang terbaik dari diri kita atau yang bukan. Kita bisa kasih jumlah banyak tapi kita tahu itu bukan yang terbaik yang kita bisa kasih sebenarnya. Paham maksud aku? Tapi kita bisa punya cuma sedikit, tapi kita persembahkan seluruhnya dengan iman kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan lihat itu adalah yang terbaik. Jadi memberi
Nggak harus banyak, tapi harus yang terbaik. Jadi kalau datang ke gereja, memberi persembahan, ingat Pastor Leo bilang, kalau menabur benih mujizat jangan kasih kayak orang ngasih apa? Sumbangan. Goceng aja lah nih gitu kan. Pernah lihat ya orang-orang kalau lagi bangun itu rumah ibadah yang lain tuh ya di jalan. Ya kan? Suka ada tuh. Kita kan ngasih sumbangan. Enggak seperti itu. Memberi yang dimaksud oleh Alkitab itu adalah giving with your faith. Kasih dengan iman. Iman apa? Iman bahwa kamu percaya bahwa kamu ketika menabur itu Tuhan tetap pelihara kamu. Aku pernah punya satu pengalaman. Uangku udah terbatas, ya. Dan aku tahu aku harus kembaliin persepuluhan dari apa yang menjadi penghasilan aku. Dan aku kan mungkin di sini kan masih pada single gitu ya. Tapi kondisinya aku sudah menikah, sudah punya anak dan istri, punya tanggungan. Jadi mikir dong, kalau gue ngasih ini besok anak bini gue makan apa? Gitu. Nanti kalau aku kasih ini besok belanja gimana? Mikir gak? Mikir dong pasti. Tapi aku cuma belajar Tuhan, aku mau kasih dengan iman dan aku percaya bahwa Tuhan pelihara hidupku. Dan aku transfer, tadang, transfer berhasil. Transfer berhasil ya kan kalau pakai banking. Dan yaudah, just enjoy aja. Dan teman-teman tahu, gak sampai 1 hari. Tiba-tiba sore-sore, ting dong. Tadi kan ada apa? transfer berhasil. Tiba-tiba masuk WA, ting dong. transfer berhasil. Tapi ini masuk ke WA aku. Wah, apa nih transfer berhasil? Begitu aku buka, tiba-tiba ada orang dia transfer sejumlah uang dan kalian tahu jumlahnya persis seperti persepuluhan aku. No. 2 kali. 2 kali dari persepuluhan. Jadi sekali lagi kita memberi bukan supaya kita dapat. Berikan aja apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Daniel, sepatu kamu rusak bolong, terus kamu pergi. Mamamu akan biarin aja nggak kamu pakai sepatu yang rusak? Enggak lah, pasti nanya itu kasihan amat sih kamu. Ayo beli baru dong, ayo beli baru kita ke mall gitu. Pasti dia beliin baru. Dia nggak usah sampai mohon sujud mama belikan aku sepatu, kan nggak perlu namanya gitu. Dikasih sepatu sama mamanya, karena orang tuanya mengasihi dia. Oke, berikutnya kita akan lihat satu contoh lagi di dalam Matius 14 ayat 14 sampai 20. Oke, Matius 14 ayat 14 sampai 20. Kita baca ya. Sekarang aku sendiri yang baca ayat 14-nya. Teman-teman semua lanjut di ayat berikutnya. 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu pergi, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dan mereka semuanya makan sampai apa? Kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Nah, teman-teman lihat di sini, ada satu kejadian di mana setelah Yesus ngajar buat mujizat, banyak orang-orang yang ngalamin apa? Kelaparan karena udah ngikutin Yesus dari pagi sampai sore. Nah, murid-muridnya bilang apa? Kita nggak punya makanan, sekarang kita suruh mereka apa? Pergi cari
cari makan. Tapi yang menarik Yesus bilang apa? Tidak. Dia bilang, kamu. Coba bilang kiri kanannya. Kamu. Kamu yang harus kasih makan. Tuhan memberikan satu mandat kepada murid-muridnya. Inilah saatnya kamu yang harus kasih mereka makan. Nah, terus mereka bilang, kalau di dalam kitab Yohanes, di situ dibilang bahwa yang bawa itu seorang anak kecil. Itu mungkin anggapannya seperti snacknya gitu ya. Snacknya dia karena habis ikut orang tuanya mungkin jalan-jalan sama Yesus, dengerin khotbahnya Yesus, mereka bawa bekal, dia bawa bekal dari rumah. Nah, cuman ada satu bekal itu, isinya apa? 5 roti dan 2 ikan. Sekali lagi yang bawa siapa? Anak kecil. Jadi kalian jangan pernah merasa kalian cuma, saya mah anak kecil, nggak ada gunanya untuk pekerjaan rumah Tuhan yang begitu dahsyat, yang besar. Hey, mujizat terjadi untuk 5.000 orang, bahkan itu cuma cowoknya doang yang dihitung. Kalau sama istri-istrinya mungkin 10.000, bahkan mungkin bisa lebih kalau bawa anak-anaknya. 15.000 let's say. Mereka bisa makan sampai kenyang karena apa? Ada seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dan itu dibawa oleh murid-muridnya kepada Yesus. Dan ketika mereka lakukan itu, apa yang terjadi? Mujizat terjadi, 5.000 orang bisa makan sampai kenyang. Nah, dari sini aku mau berikan sebuah pernyataan. Pemberian yang terbaik ketika disertai dengan iman akan mendatangkan mujizat. Aku ulang. Pemberian terbaik yang disertai dengan iman akan mendatangkan mujizat. Ada nggak di sini quotes-nya? Pemberian terbaik disertai dengan iman mendatangkan mujizat. Kalau kita memberikan apa yang ada pada diri kita, mungkin kalian yang terbaik dari kalian, misalnya, aku cuma punya 1 juta Tuhan. Ketika kemarin contohnya lagi ada pembangunan rumah Tuhan gitu ya. Cuma 1 juta, bahkan aku cuma 300.000. Tabungan aku setelah 3 bulan ini cuma punya 300.000. Waktu kita persembahkan itu kepada Tuhan, apa yang terjadi? Maka itu bisa mendatangkan mujizat. Jadi bukan soal sedikit atau banyaknya dari yang kita punya, tapi yang terbaik disertai dengan iman, maka terjadi mujizat. Dan aku percaya begitu kita menaruh sesuatu yang kecil di dalam rumah Tuhan, waktu itu dipersembahkan kepada Tuhan, itu bisa menjadi suatu hal yang besar. Kalau cuma dari kalian yang kecil-kecil, semua bawa dengan iman, kita punya pembangunan rumah Tuhan itu kurang lebih bisa habis puluhan miliar. Kalau mau dipikir-pikir, mau dari mana uangnya? Iya kan? Cuma kalau jemaat nabur, gak mungkin kan kemampuannya semua bisa di atas 100 juta. 10 juta aja udah puji Tuhan mungkin. Misalnya. Tapi bagaimana bisa mencapai itu semua? Ingat, semua yang dibawa dengan iman kepada Yesus, maka itu akan menjadikan sebuah mujizat. Sekarang pertanyaannya cuma satu, lu mau apa enggak? Waktu Tuhan bilang, kamu kasih makan. Kamu nabur. Mau lakukan apa enggak? Jangan, udah suruh orang tua aja semua yang kumpul biar mereka ngasih buat pekerjaan rumah Tuhan. Kan anggapannya bisa kayak gitu kan, suruh mereka pulang gitu kan. Tapi Tuhan bilang enggak, bukan orang lain, kamu yang harus lakukan itu. Terakhir, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita baca bareng-bareng ya. Sekarang sama-sama bacanya. Ayat 1, sampai ayat yang kelima deh. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan apa? Diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kita baca ayat yang kedua dibilang apa? Meskipun mereka sangat miskin. Bukan miskin loh teman-teman, dibilang apa? Sangat miskin. Dan aku percaya di sini nggak ada yang merasa sangat miskin kan? Nggak ada kan? Semua di sini orang-orang yang berkati. Mereka sangat miskin, tapi apa? Alkitab bilang mereka kaya dalam kemurahan. So, aku dapat sebuah statement begini. Memberi bukan karena kita kaya secara materi, tetapi karena kita kaya dalam kemurahan. Karena kita punya generosity, karena kita melimpah dalam kemurahan, maka kita memberi. Kita memberi bukan karena, oh saya punya uang banyak atau saya uang dikit. Enggak. Tapi karena melimpah dalam kemurahan. Bahkan Alkitab bilang mereka sangat miskin. Sangat miskin tuh kalau kata Pastor Leo, orang miskin aja bilang dia miskin. Miskin banget, pokoknya miskin banget deh. Tapi bahkan dibilang mereka melampaui dari yang diharapkan oleh para pemimpin-pemimpin gereja untuk menabur. Kok bisa? Ternyata kuncinya bukan nominal berapa yang kamu punya. Tapi kuncinya apakah semua orang di dalam jemaat gereja itu punya yang namanya kekayaan akan kemurahan. Sekali lagi aku ulang ya. Memberi bukan karena kita kaya secara materi, tetapi karena kita kaya dalam kemurahan. Nah, saat kita memberi, maka kita sedang mengalahkan keserakahan dalam hidup kita. Dan menyatakan bahwa apa yang ada sama kita saat ini, milik kita saat ini, itu datang dari Tuhan dan punyanya Tuhan. Aku ulang. Saat kita memberi, maka kita sedang apa? Mengalahkan keserakahan dalam hidup kita. Dan kita sedang menyatakan, Tuhan, nih aku punya ini punya Tuhan loh, jadi aku mau kasih sama Tuhan. Artinya apa? Nggak ada lagi yang namanya ownership atas hidup kita, tapi kita sedang memberikan ownership hidup kita kepada Tuhan. Berkat yang kamu kasih, kamu lagi, Tuhan ini punya Tuhan loh. Kalau nggak karena Tuhan juga aku nggak bisa dapetin ini semua kok. Makanya Alkitab bilang, jangan berkata bahwa karena kekuatan tanganku lah aku bisa mencapai semua keberhasilan ini. Tapi kita harus berkata bahwa Tuhanlah yang membuat kamu berhasil. Kalau Rachel bisa berhasil, uangnya banyak. Karena kesehatan dan kreativitas yang datang dari siapa? Dari Tuhan. So, apakah kita bisa menyayangkan apa yang kita punya, kita kasih sama Tuhan balik? Kita suka mikir, oh Tuhan kan karena gue rajin ke sekolah, karena gue pintar. Hey, sekali aja dipites sedikit aja syarafnya kamu. Bisa belajar emangnya? Kan gak bisa. Bener gak? Kaki patah satu aja, bisa pergi ke sekolah begini. Gak bisa. Bisa bawa motor begitu, bawa mobil. Gak bisa. Jadi apapun yang kita punya sampai hari ini, kamu harus bisa lihat itu semua datang daripada Tuhan. Oke, statement terakhir dari aku. Memberi bukan karena kita ingin diberkati. Catat baik-baik. Memberi bukan karena kita ingin diberkati. Tetapi karena kita mau hidup seperti Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Dia gak datang untuk mengambil, dia datang untuk memberi. Aku ulang sekali lagi. Memberi bukan karena apa? Pengen diberkatin balik. Tapi kamu memberi karena kamu tahu kamu mau hidup kayak Kristus. Kamu lagi mau contohin Kristus dalam hidup kamu. Makanya kamu memberi. Ingat, apapun yang ada pada Kristus jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa bayangkan dalam kehidupan ini. Ada banyak orang-orang yang aku pernah dengar kesaksiannya. Mereka punya uang banyak, mereka tenar, tapi mereka bunuh diri, gantung diri, minum obat, narkoba. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya nggak akan pernah mencapai sebuah kepuasan tertentu dari hidup dunia ini. Even uang kamu banyak,
mau mandi uang kek, mau mobilnya setiap hari ganti kek. Naik Grab juga ganti tiap hari ya mobilnya. Mau punya handphone gadget yang terbaik, yang paling mahal. Itu gak menjamin hidup kamu mengalami yang namanya titik kepuasan. Gak ada. Karena selalu ada yang kosong dalam hidup manusia. Sampai kapan? Sampai kita ketemu Tuhan Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Kristus, mengalami Tuhan dan menghidupi polanya Tuhan Yesus. Baru di situ kamu akan terima yang namanya kepuasan sejati. Ada satu cerita, ada seorang pesulap. Dia punya, kan topi pesulap tau gak? Yang biasa buat bim salawim itu tuh, yang hitam. Mana handphone kamu? Masukin, teng, hilang. Mana sepatu kamu yang mahal? Masukin, teng, hilang. Apapun yang dipunya sama orang itu, yang di sekitarnya dia, hilang semua. Gak pernah penuh itu topinya, hilang terus. Setelah itu dia ngomong, kalian tahu bahwa topi ini seperti hidup manusia. Apapun yang dia terima, pada akhirnya akan hilang. Sampai kita benar-benar bisa mengalami siapa? Mengalami Tuhan. Baru ada namanya kepenuhan. Jadi kita gak akan pernah bisa full hidup kita kalau kita mau terima semua yang datang dari dunia ini. Tapi waktu kamu menerima Kristus, menghidupi pola hidup Yesus, disitulah kamu akan mengalami kepenuhan. Dan kamu akan punya namanya rasa cukup. Kalau kita udah punya rasa cukup, maka kamu jadi orang yang akan sangat mudah memberi. Amin. Siapa di sini yang mau menjadi pemberi-pemberi dalam rumah Tuhan? Amin. So, aku sangat berharap minggu depan datang Starji lagi. Yuk bangun mentalitasnya lebih baik lagi setiap minggunya. Bukan cuma sekedar untuk persembahannya, memberinya, bukan. Tapi berilah hidup kamu. Apa yang ada dalam diri kamu, you giving back buat Tuhan. Kalau kesehatan kamu terima sama Tuhan, dari Tuhan, giving back buat Tuhan. Dengan apa? Memuji Tuhan dengan sepenuh hatimu, menyembah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Bisa melayani Tuhan, ayo melayani Tuhan. Jadi jangan kosong ke gereja, sing, halo Kak, halo Ci, sing, duduk, ayo makan ya, makan, oke baik Kak, baik Ci, sing, minggu depan lagi datang, sing, halo Kak, halo Ci. Kita akan melewatkan masa-masa terbaik dalam hidup kita. Karena kita gak pernah mau terima dari Tuhan. Tuhan udah kasih semua yang terbaik. Cuma seringkali miss. Karena kita gak ada semuanya dengan baik. Yuk bangkit berdiri semua. Kita mau berdoa. Thank you Jesus.